Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 621. Seorang master formasi tingkat 5 yang remeh, hanya kekuatan yang dihormati di sini. Jika kau begitu menginginkannya, aku akan memenuhi keinginanmu. Tatapan dingin berkilau di mata Luo Xiu, yang memang lebih memilih bertindak daripada berbicara panjang lebar. Dia melangkah maju dan mengangkat satu tangan, menciptakan sebuah formasi di udara dengan jari-jarinya, memadatkannya menjadi sebuah simbol bercahaya. Mengubah formasi menjadi simbol, menyulap pola formasi menjadi satu simbol adalah teknik yang hanya bisa dikuasai jika mencapai tingkat tertentu dalam jalur formasi. Bicara besar, aku ingin melihat bagaimana anak muda ini berani memandang rendah seorang master formasi tingkat 5, kata orang tua berpakaian putih itu dengan nada dingin sambil bangkit. Aura kuat seorang dewa surgawi mengalir darinya. Dia telah lama memperhatikan Ye Haoran, yang hanya mencapai tingkat master bela diri dan master formasi tingkat 1 ketika tiba di Sekte Tailai 3 tahun lalu. Meskipun dia telah menjadi murid langsung tetua Taiyun, mustahil dia bisa mencapai tingkat tinggi dalam waktu sesingkat itu. Namun, dia melupakan satu hal penting. 3 tahun lalu, Luo Xiu sudah mengejutkan banyak orang dalam ujian master formasi tingkat 4. Luo Xiu mengangkat tangannya, dan simbol bercahaya itu terbang ke udara, membesar menjadi karakter besar bertuliskan segel. Satu simbol menciptakan karakter, dan satu karakter menciptakan formasi. Kau telah tidak menghormati calon pemimpin. Demi menghargai usaha kerasmu dalam berlatih, aku akan mengampuni nyawamu, namun sebagai hukuman, kau akan disegel dan ditekan dalam formasi ini selama 10 tahun. Suara Luo Xiu lembut, tetapi mengandung wibawa luar biasa, membuat kerumunan menjadi sunyi. Omong kosong. Denganmu, kata-kata orang tua itu terputus saat simbol segel di langit jatuh dengan keras, seperti meteor menghantam bumi. Cahaya menyelimuti panggung, memenjarakan orang tua itu dan meredam suaranya, memisahkan ruang antara dalam dan luar formasi. Luo Xiu tidak memandangnya lagi, berbalik dan pergi. Kesunyian menyelimuti sekitarnya, suara sekecil jarum pun dapat terdengar. Semua orang bisa melihat orang tua yang terperangkap dalam formasi. Awalnya, dia menunjukkan ekspresi meremehkan, tetapi segera wajahnya berubah menjadi ketakutan. Inikah kemampuan calon pemimpin? Mengubah formasi menjadi simbol, satu simbol menciptakan karakter, satu karakter menjadi formasi, dan hanya dengan itu ia bisa menahan seorang master formasi tingkat 5. Dia bilang akan menekan selama 10 tahun, mungkinkah dia benar-benar bisa? Sampai mana tingkat keahliannya dalam formasi? Kerumunan di sekitar panggung meledak dalam bisikan dan kekaguman. Di dalam formasi, wajah orang tua itu pucat, napasnya terengah-engah, dan tatapannya kosong. Setelah mencoba segala cara, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak mampu memecahkan formasi ini. Bahkan formasi sederhana yang dibuat Luo Xiu tak dapat ia kenali tingkatannya, pola formasinya tanpa celah, terpadu menjadi satu. Tak jauh dari panggung, di celah ruang angkasa, 6 sosok saling bertukar pandang, dan dalam mata mereka terlihat keterkejutan dan kekaguman yang mendalam. Di jalur formasi, selain tetua Taiyun yang hampir mencapai tingkat 8, 6 tetua inilah yang memiliki keahlian tertinggi. Di antara mereka, 4 adalah master formasi hampir mencapai tingkat 7, dan 2 lainnya sudah mencapai tingkat 7. Meski kedua tetua tingkat 7 ini belum mencapai tingkat Raja Dewa, kedudukan mereka jauh di atas Raja Dewa biasa di Bintang Utara. Pemuda ini baru 3 tahun di jalur formasi, tetapi apa yang dia tunjukkan tadi sudah setara dengan tingkat 7. Tak heran tetua Taiyun begitu memperhatikannya dan menjadikannya murid. Langsung, bakat formasinya sungguh luar biasa. Kami telah mempelajari formasi selama lebih dari 200.000 tahun untuk mencapai hampir tingkat 7, namun dia yang masih di bawah 100 tahun sudah mencapainya. Salah satu tetua tersenyum getir. Namun, meski ia memiliki potensi besar, tetua Taiyun tidak memiliki banyak waktu lagi. Jika tetua Taiyun pergi sebelum dia mampu berdiri sendiri, masa depan jalur formasi ini akan berakhir. Mereka berbicara satu persatu dengan perasaan berat. 6 tetua sangat setia pada jalur formasi dan kepada tetua Taiyun, bukan pada Sekte Tailai. Calon pemimpin memiliki keahlian formasi yang berkembang pesat, tetapi kekuatan dasarnya terlalu rendah, kata tetua tertua yang juga seorang master formasi tingkat 7. Kelima tetua lainnya sepakat, bagi seorang master formasi, keahlian dalam formasi adalah yang paling utama, tetapi kekuatan dasar juga penting. Hanya jika keduanya seimbang, master formasi akan benar-benar ditakuti. Misalnya, seorang master formasi hampir tingkat 7 yang kurang dalam kekuatan tidak akan mampu mengendalikan formasi tingkat 7. Namun, jika memiliki kekuatan di akhir tingkat Dewa Surgawi, ia dapat dengan mudah mengalahkan seorang setengah langkah Raja Dewa. Dengan persiapan yang teliti,
keenam tetua mengirimkan sumber daya kultivasi yang melimpah ke Gua Luoxiu. Namun, mereka terkejut ketika Luoxiu mengembalikan semua pil jadi dan meminta untuk menukarnya dengan berbagai ramuan ilahi. Kebanyakan ramuan yang dibutuhkannya adalah tingkat 6, yang tidak banyak tersisa di persediaan. Jalur formasi Sekte Tailai telah mengumpulkan kekayaan yang besar selama ratusan ribu tahun melalui formasi, alkimia, dan pandai besi. Demi kemajuan Luoxiu, keenam tetua itu mengirimkan semua yang dibutuhkan Luoxiu tanpa ragu. Dengan kekuatan yang semakin besar, Luoxiu kini tidak lagi terbatas dalam memanfaatkan sumber daya jalur formasi di Sekte Tailai. Sebelum ia menunjukkan keahliannya di tingkat hampir 7, meskipun memiliki status calon pemimpin, beberapa sumber daya tingkat tinggi masih membutuhkan izin khusus dari 6 tetua. Namun, sekarang, semua itu tak lagi menjadi penghalang, semua yang ia butuhkan tersedia tanpa batasan. Dengan dukungan sumber daya yang melimpah, Luoxiu dengan cepat membuka titik akupuntur tubuhnya, dan kekuatan yang ditunjukkannya pun semakin besar di mata orang lain. 2 tahun berlalu, dan kini ia telah hidup di jalur formasi Sekte Tailai selama 5 tahun. Bagi orang lain, 5 tahun hanyalah waktu singkat. Namun, bagi Luoxiu yang berlatih dalam waktu yang dipercepat, 5 tahun itu setara dengan 50 tahun. Kini, ia telah berhasil membuka titik bintang ke-13 dalam tubuhnya, mendekati tahap akhir 18 titik akupuntur. Selama 2 tahun terakhir, stok ramuan tingkat 6 di jalur formasi hampir ia habiskan. Untuk menyelesaikan pembukaan titik akupunturnya, Luoxiu kini harus mencari ramuannya sendiri. Namun, ketika baru saja keluar dari sekte, ia langsung dihadang. Puluhan orang berpakaian hitam dan bertopeng tampak telah menunggu lama. Tanpa berbicara, mereka langsung menyerang. Luoxiu segera melihat bahwa teknik mereka kebanyakan berasal dari jalur seni bela diri Gunung Santo Raja. Setelah beberapa tahun di Bintang Utara, Luoxiu sangat mengenal 5 kekuatan besar Raja Dewa. Dari cara mereka bertindak, meskipun ada yang berusaha menyembunyikannya, sulit bagi mereka untuk menipu penglihatannya. Tangkap hidup-hidup, seru seorang pria berpakaian hitam yang memimpin, berdiri di udara tanpa bergerak. Luoxiu tersenyum dingin. Dengan langkah maju, ia mengangkat tangannya dan mengeluarkan simbol formasi, menciptakan 2 formasi pembunuh tingkat hampir 7. Formasi pembunuh tingkat hampir 7 memiliki kekuatan setara dengan setengah. Langkah Raja Dewa. Dalam sekejap, 2 dari mereka langsung hancur, berubah menjadi kabut darah. Pandangan Luoxiu penuh dengan niat membunuh. Sudah lama ia tidak bertarung, dan sekarang sejumlah kultivator Dewa Surgawi ini berani mengepungnya, sebuah tindakan yang menurutnya adalah mencari mati. Namun, penglihatannya tetap terfokus pada seorang pria berpakaian hitam yang berdiri jauh dan belum bergerak. Pria ini memiliki aura kuat, tak diragukan lagi seorang Raja Dewa. Untungnya, pria ini tampaknya bukan Raja Dewa tingkat menengah seperti Raja Santo dari Bintang Utara, melainkan salah satu Raja Dewa lain dari Gunung Santo Raja. Serahkan warisan formasi yang kau peroleh, dan buka lautan kesadaranmu agar aku bisa menanamkan segel. Jika tidak, mati, kata Raja Dewa berpakaian hitam itu dengan nada dingin. Gunung Santo Raja, kekuatan terbesar Bintang Utara, sejak kapan kau menjadi pengecut yang bersembunyi dalam bayangan? Luoxiu mengejek, matanya penuh dengan cahaya dingin. Dengan gerakan tangan, ia memunculkan lebih banyak simbol formasi, yang kemudian membentuk berbagai formasi di sekelilingnya. Mencari mati, teriak puluhan orang berpakaian hitam yang menyerbu ke arahnya. Luoxiu tanpa ragu mengaktifkan formasinya. Boom, boom, boom. Setiap simbol formasi langsung meledak. Kekuatan dari ledakan formasi sangat mengerikan, seketika menenggelamkan puluhan orang berpakaian hitam dalam cahaya terang. Jeritan mereka terdengar berturut-turut, dan belasan orang langsung mati. Tatapan Luoxiu dipenuhi dengan niat membunuh. Alih-alih melarikan diri, ia maju menyerang. Langit terbuka. Dengan kedua tangan, ia membentuk sebuah segel dan meluncurkan serangan. Di dalam tubuhnya, 18 bintang energi dan 13 bintang fisik bekerja serentak. Aura yang mendekati kekuatan seorang Raja Dewa meledak darinya, menyebar ke segala arah. Para kultivator Dewa Surgawi merasa tekanan yang luar biasa menghantam jiwa mereka, membuat mereka gemetar ketakutan. Mereka semua terkejut, kekuatannya jauh melampaui yang mereka bayangkan. Raja Dewa, bagaimana mungkin? Bukankah dia hanya seorang pemuda yang bahkan belum mencapai tingkat dewa dan iblis? Informasi Gunung Santo Raja sangat detail, bahkan mengetahui bahwa Luoxiu hampir mencapai tingkat Master Formasi 7. Oleh sebab itu, mereka mengirim seorang Raja Dewa bersama puluhan Dewa Surgawi untuk menjebaknya. Mereka menganggap meskipun ia hampir mencapai tingkat 7 dalam formasi, kekuatannya masih rendah dan bukan ancaman serius. Namun, mereka tidak pernah menduga bahwa Luoxiu tidak hanya unggul dalam formasi, tetapi kekuatannya sendiri jauh di luar dugaan. Serangan Luoxiu ganas dan tak kenal ampun. Dengan langit terbukalah, ia menciptakan adegan yang seolah-olah alam semesta baru terbentuk dalam kekacauan. Dalam sekejap, 3 orang berpakaian hitam hancur menjadi debu.
Gerakannya secepat kilat, bagaikan bayangan hantu. Dengan hukum ruang tingkat ketiga, ia mengubah ruang di sekitarnya menjadi wilayah pribadi, memungkinkan dirinya muncul di mana saja tanpa ada tanda-tanda ruang yang bergeser, membuatnya sangat sulit dideteksi. Dalam beberapa napas saja, dari 32 orang berpakaian hitam, Luo Xiu telah membunuh setengahnya. Sisa dari mereka ketakutan dan mulai mundur, menoleh kepada Raja Dewa yang masih berdiri di udara. Bagi mereka, Luo Xiu terlalu mengerikan. Hanya Raja Dewa yang mampu menghentikannya. Bersambung.